Welcome back semuanya di season 5 di Randomness Personified. Rasanya seneng banget bisa kembali berpodcast sekali lagi dengan new look, new season, dan juga banyak sekali new episodes. Aku akui ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup, kayak ada banyak banget. Dan untuk aku bisa kembali nge-podcast kali ini benar-benar merupakan sebuah blessing in disguise ya. Kayak aku menyadari gimana aku juga mensyukuri bahwa terkait dengan semua apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku tetap bisa menemukan waktu untuk melakukan apa yang aku sukai. Salah satunya adalah membuat podcast ini. Lebih daripada menolong orang lain, podcast ini merupakan salah satu cara untuk menolong diriku sendiri juga. Dan aku rasa sudah cukup intronya. Mari kita masuk di episode 35 kali ini. Episode 35 kali ini tidak akan jauh-jauh dari topik yang kita explore sebelum-sebelumnya, yaitu kurang banyak mengenai apa yang kita lalui di dalam hidup, esensi-esensi baiknya, dan juga aku ingin menjelaskan tentang banyak sisi positif dari apa-apa aja yang kita dalami dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan apa cara yang paling mudah, cara yang paling baik untuk kita mulai season baru ini jika tidak mulainya dengan kebiasaan yang paling baik. Dan kita akan mulai dari episode pertama di season 5 ini. Menulis adalah kebiasaan yang paling baik. Dan aku tahu berapa deh teman-teman pasti sedikit banyak bertanya-tanya soal ini. Kayak, tapi aku kan bukan penulis. Apa ya menulis adalah sebuah kebiasaan yang baik? Atau berapa dari teman-teman yang lain mungkin juga berkata bahwa oh ya, orang cara belajarnya beda-beda. Aku tetap bisa achieve walaupun tanpa menulis. And that's okay. That is perfectly fine. Tapi satu hal yang kadang kali lupa untuk kita sadari adalah sebenarnya teman-teman, kita semuanya dari kita adalah penulis. Kalau teman-teman gak percaya, coba deh teman-teman yang punya background finance pasti menulis report dan laporan tiap hari dan tiap minggunya. Berapa juga ada yang tiap bulan ya kan, kayak monthly report, weekly report, dan ini dan itu. Dan bahkan aku pun yang bukan finance juga sering menulis report. Untuk teman-teman yang mungkin punya background hukum, yang sekarang menjadi advokat, atau ada yang menjadi hakim agung mungkin, atau yang kedepannya akan menjadi hakim agung, amin ya Allah. Kalian juga menulis banyak, apa ya aku bisa bilang, mungkin akta kenotariatan, mungkin formulir pengesahan, mungkin lembar-lembar legalitas, dan ini dan itu. Buat teman-teman yang juga punya background seni, itu malah banyak banget juga hubungannya dengan menulis. Contohnya berapa dari teman-teman mungkin menulis novel ataupun karya seni. Mungkin teman-teman yang mendalami seni sinema, mungkin teman-teman menulis skrip, menulis storyboard, ini dan juga itu. Poinku adalah kalau kita benar-benar bisa melihat ke dalam rutinitas kita sehari-hari, sebenarnya kita semua adalah penulis teman-teman. Bahkan ketika kita merasa bahwa full seharian teman-teman merasa gak menulis, sebenarnya itu pun juga kurang lebih aku bisa katakan tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena bahkan kita tiap hari pun menulis mimpi-mimpi kita, anjay. Menulis kreasi dalam otak kita. Semisal kita mempunyai mimpi-mimpi ini dan itu, ataupun sesimpel teman-teman ingin makan apa untuk makan siang di dalam kantor mungkin saat istirahat dan ini dan itu juga bentuk paling nyata, bentuk paling simpel dari menulis
kreasi dalam otak teman-teman. Atau so to say lah ya, menulis masa depan. Menulis masa depan yang akan terjadi di jam istirahat makan siang selanjutnya. Itu juga merupakan bentuk menulis. Dan karena kita semua menulis setiap hari, maka sebenarnya tidak salah jika menulis memang masuk pada kebiasaan paling baik yang bisa teman-teman punya. Tapi untuk alasan apa sebenarnya? Dan bagaimana kita bisa terus melihara habit baik ini, teman-teman? Menulis adalah salah satu life skill yang aku bisa bilang paling berharga di dunia ini. Berkali-kali kita diingatkan oleh banyak profesor ataupun dosen ataupun orang-orang pintar dalam hidup kita bahwasanya the greatest gift of humanity is the ability to think. Bahwa hadiah paling baik untuk peradaban manusia adalah kita diberikan kesempatan untuk berpikir, teman-teman. Itu yang memisahkan kita dari banyak fauna dan juga hewan lainnya, bahwa kita bisa berpikir. Dan dari berpikir itu, teman-teman, terciptalah juga kebiasaan kita untuk menulis. Jadi menulis ini sebenarnya, aku yakin teman-teman juga udah paham, menulis ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, teman-teman. Ini udah ada sejak zaman dulu banget, sebelum ada alfabet, sebelum ada kata-kata yang udah kita tahu sekarang, orang sudah menulis dari dulu. Dan itu adalah bukti majunya peradaban kita sampai pada tahap yang kita ketahui sekarang. Bahkan konten-konten yang kita sukai mungkin di beberapa platform, mungkin di TikTok, mungkin di Instagram, mungkin di Twitter, dan juga 1 dan 2 lainnya, pasti ada 1 atau 2 kesempatan di mana kreatornya harus menulis dan teman-teman juga harus membaca apa yang konten itu katakan. Sepenting itu menulis, teman-teman. Dan apa ya, aku bisa bilang, karena tadi intronya ada panjangnya, aku bisa bilang bahwa ada banyak sekali efek positif menulis di luar dari yang udah aku katakan tadi. Terkait bahwasanya menulis emang udah terjadi dari dulu dan sampai sekarang, kita mungkin bertanya-tanya bahwa kalau menulis emang gitu-gitu aja, sebenarnya apa sih yang emang benar-benar kita dapetin dari menulis? Apa sisi positifnya buat aku? Nah, ini kabar baik, teman-teman, karena sebenarnya menulis sendiri mempunyai banyak banget efek positif. Dan ini adalah riset yang sudah dikemukakan oleh banyak saintis dan juga udah melalui studi kasus, teman-teman. Jadi semua efek positif yang aku katakan di sini adalah 100% valid, no debat, teman-teman. Nomor 1, efek positif menulis dalam kehidupan kita adalah meredakan stres. Mungkin teman-teman ada beberapa yang kecilnya main diary, mungkin kayak aku juga, kita pasti kecilnya main diary. Di sebuah buku binder mungil itu bertuliskan banyak sekali kata-kata yang kita share dan apa yang kita rasakan di dalam hari kita. Semisal kita mempunyai hari yang jelek, semisal ban sepeda kita kempes, kita akan menulisnya dalam diary. Bahwasanya dear diary, hari ini ban sepeda aku kempes dan aku merasa amat galau banget, abis. Terus diary, ternyata setelahnya aku harus memompa sepeda banku itu untuk bermenit-menit kemudian, berjam-jam kemudian, dan tidak membuahkan hasil apapun di hari. Ternyata ujung-ujungnya
Aku harus mendorong sepedaku itu ke rumah yang berkilo-kilometer jauhnya. Tapi entah mengapa Diary, kesialanku tidak berhenti di situ. Setelah aku sampai di rumah, ternyata aku lupa membawa kunci gembok. Dan ternyata kunci itu tertinggal di sekolah, Diary. Ternyata aku harus kembali ke sekolah dengan mendorong sepeda itu lagi, lalu kembali lagi. Dear Diary, hari ini adalah hari yang sangat melelahkan buat aku. Semoga hari esok bisa lebih baik lagi, Diary. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu bentuk paling gampang, paling simple, dan juga paling dini dari contoh menulis untuk meredakan stres, teman-teman. Terkadang kita menulis bukan untuk orang lain. Terkadang kita menulis untuk diri kita sendiri dan juga apa yang kita rasakan pada saat itu. Dan tanpa kita sadari, dengan kita menulis apa yang membuat kita stres pada hari itu, tanpa disadari itu membuat kita lebih plong, teman. Itu membuat kita lebih merasa kayak, ya udahlah, hari yang jelek aku rasa. Tapi semuanya udah terjadi dan entah kenapa the general hope of humanity, cara kita untuk selalu bisa husnuzon akan hari esok, itu merupakan cara yang amat sangat bagus untuk kita tetap mempunyai mood positif untuk dibawa ke hari esok. Ketika kita tahu bahwasanya stres hari ini ya cuman untuk hari ini, besok aku yakin hari yang lebih baik menanti kita. Itulah cara tergampang menulis bisa meredakan stres, teman-teman. Ketika kita menulis, sekadar menulis apa yang kita ekspresikan, apa yang kita getol banget ingin omongin, sebenarnya stres itu udah berlalu dengan sendirinya. Sama seperti kita curhat ke temen, sesimpel punya orang untuk mendengarkan membuat kita merasa beban kita berkurang separuhnya. Begitu juga dengan menulis, teman-teman. Pena dan juga kertas kosong itu adalah teman terbaik kita di saat tidak ada telinga lain untuk mendengarkan. Nomor 2 dari efek positif menulis, memecahkan masalah dengan lebih baik. Mungkin berapa dari kita sering banget ikut seminar, mungkin berapa dari kita udah ikut seperti pelatihan semacamnya gitu, atau berapa yang mungkin dulu sekolahnya pernah mempunyai pandangan saintifik di dalam memecahkan sebuah masalah. Bisa dengan mind mapping, bisa dengan kita menunjukkan diagram bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah, bisa dengan kita melis masalah itu sendiri dan juga solusi-solusinya, bisa dengan banyak cara, teman-teman. Menulis untuk memecahkan masalah adalah salah satu cara paling baik untuk kita mendeskripsikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita. Dalam artian, teman-teman, apa yang kita sedang lalui. Sama seperti diary sih sebelumnya, tapi lebih ke bukan curhat, tapi actively trying to find a solution. Itu adalah cara menulis yang amat sangat baik. Karena terkadang kita sulit banget mengekspresikan apa masalah yang ada di dalam otak kita. Terkadang cara terbaiknya adalah dengan menulis. Menulis masalah yang kita punya membuat kita lebih yakin akan solusi apa yang bisa kita dapat. Bahkan beberapa ahli percaya kalau kita menulis masalah-masalah kita semuanya, terus kita remes-remes kertas itu dan kita buang ke tempat sampah atau ke api, itu membuat mood kita jauh lebih baik. Nomor 3 dari efek positif menulis adalah memperbaiki suasana hati, teman-teman. Dan aku bisa katakan ini benar-benar valid sih. Sebenarnya contohnya
sudah aku jabarkan tadi. Di antara kita menulis binder ataupun menulis masalah-masalah kita, dua aktivitas di atas membuat kita mempunyai suasana hati yang nggak bilang langsung gembira ya, tapi lebih tenang, tapi lebih tidak stres dari apa yang kita hadapi sebelumnya. Menulis merupakan salah satu cara yang amat sangat baik teman-teman untuk kita memperbaiki suasana hati kita dalam cara yang baik. Kita menyadari bahwa ada banyak sekali, aku pun juga termasuk diantaranya, kita memiliki banyak coping mechanism yang jelek saat suasana hati kita buruk. Biar aku elaborasikan apa yang aku katakan tadi. Jadi ketika mood kita jelek teman-teman, beberapa dari kita banyak mencari pelarian. Bisa dengan makan yang banyak, yang enak-enak sambil rebahan seharian di kamar. Bisa dengan mencari pelarian di dalam alkohol ataupun rokok ataupun ya mungkin hal-hal lainnya yang aku nggak bisa sebutin di sini. Atau berapa dari kita mencari pelarian dengan kekerasan, dengan melakukan hal yang tidak sepatutnya teman-teman, dan ini dan itu adalah coping mechanism yang jelek. Jadi dalam artian kayak kita meredakan stres, tapi semakin sering kita meredakan stres dengan cara itu, semakin sering cara itu akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi tiap kali kita stres terus kita minum, akhirnya kita stres kita minum, kita stres kita minum. Bahkan sampai di titik dimana tingkat stres yang rendah pun membuat kita tercandu untuk minum. Jadi ada trigger dalam otak kita yang bilang bahwa stres sama dengan minum. Nah, itu bisa kita negasikan dengan menulis teman-teman. Yang artian kalau kita membiasakan diri, kalau kita stres kita nulis, kita stres kita nulis, maka itu akan menjadi habit yang bagus yang bisa kita bangun dalam diri kita. Dan coping mechanism yang baik dalam artian ke depannya setiap kali kita stres, kita akan berpikir untuk menulis. Stres, nulis, stres, nulis, stres, nulis. Dan buat aku pribadi ya teman-teman, ada banyak banget masa-masa emosional dalam hidupku yang memang ngebuat aku benar-benar down. Dan acap kali lebih sering daripada tidak, salah satu pelarianku adalah menulis. Aku menulis di blog, aku menulis di Medium. Aku mencurahkan isi hati dan perasaanku ke dalam sebuah puisi, di dalam buku. Dan selang bertahun-tahun dari semua itu, sampai sekarang, tanpa aku sadari, ternyata aku udah membuat banyak banget karya. Ternyata publikasi yang aku buat di dalam blog itu udah berpuluh-puluh jumlahnya. Ternyata buku yang udah aku selesaikan udah sekitar 3 atau 4. Ternyata semua yang aku keluarkan, semua yang aku luapkan di dalam emosi, di dalam momen-momen stresku dengan menulis, buahkan sesuatu yang benar-benar membangun teman-teman. Karena ada kalanya orang lain melihat blogku dan mereka merasa terinspirasi. Mereka merasa bahwa apa yang aku rasakan itu relatable. Mereka merasa bahwa pengalamanku putus cinta ataupun saat aku tidak mendapatkan karir yang aku inginkan juga mereka rasakan. Dan itu membuat kita tuh benar-benar human banget. Bahwa semua yang kita lalui itu sebenarnya nggak jauh beda. Itu yang membuat kita manusia. Dan melihat itu sekarang, aku sendiri juga takjub gitu loh. Seberpengaruh itu tulisanku untuk orang lain. Aku nggak pernah
menyangka itu sebelumnya tentu saja. Tapi dengan menulis menjadi sebuah medium yang bagus, dengan aku menyadari bahwa bertahun-tahun aku stres itu ternyata nggak untuk sesuatu yang kosong, ternyata juga bisa membuahkan sebuah karya. Itu membuatku amat sangat bangga pada diriku sendiri. Mungkin karya-karya yang aku bikin nggak semuanya akan menjadi karya yang dilihat ribuan, ratusan orang, mungkin cuma 1 atau 2 orang yang melihat. Dan kadang itu membantu mereka juga. Maka kurang lebih itu juga bisa membantu aku, teman-teman. Jangan lupa, setiap satu orang yang kita inspirasi kan, setiap satu orang yang mengambil inspirasi dari kita, maksudnya itu akan menjadi pengalaman yang amat sangat tidak terlupakan dalam hidup kita. Dan acap kali itu akan menjadi katalis bagi kita, menginspirasi jauh lebih banyak lagi orang-orang. And I stand by that. Menulis adalah salah satu cara untuk kita juga mempertahankan legacy kita. Dalam artian gak cuman berbuat baik, kita akan selalu diingat untuk tulisan-tulisan kita yang inspiring, yang motivasional, yang mungkin galau, yang mungkin banyak relatable dengan banyak orang. Dan itu berasal dari keberanian, kemauan, dan juga determinasi kita untuk selalu menulis setiap hari. Menulis itu daya magisnya gede banget. Dan buat aku ya, menulis akan selalu menjadi alasan paling utama aku juga melakukan podcast ini. Podcast ini gimana akan menjadi tanda cintaku kepada dunia kreatif yang sudah memberikanku banyak hal. Menulis memungkinkan orang lain untuk membaca karya kita, teman-teman. Dan jauh sebelum aku menulis, aku juga membaca karya orang-orang lain yang menjadi inspirasi buat aku. Jadi ini adalah cara karyaku memberikan timbal baik yang bagus, yang baik aku rasa untuk orang-orang yang mendengarkan setelah aku. Karena bagi kalian yang mendengarkan ini, bagi kalian yang membaca ataupun mendengarkan karya orang lain, sedikit banyak akan ada satu masa di mana kita juga akan menelurkan karya-karya kita yang lain, dan siklusnya akan berulang lagi, di mana teman-teman akan menulis dan orang lain akan membaca, dan orang lain yang membaca karya teman-teman akan juga menjadi penulis dengan sendirinya, dan orang lain juga akan membacakan karya-karya mereka. Nah, ini teman-teman adalah siklus yang bisa kita ubah menjadi sesuatu yang baik. Karena aku percaya, jika kita menanam sesuatu yang baik, maka kita juga akan menuai sesuatu yang baik juga. Jika orang lain mengenal kita untuk kebaikan kita, maka orang lain juga akan menebarkan kebaikan mereka sendiri. Ketika kita membuat sebuah karya, ketika kita menulis sesuatu yang baik, maka orang lain juga akan melihat baiknya juga. Sama seperti kalau di internet, kita sering lihat quotes dari orang-orang hebat, orang-orang berpengaruh, dan kita merasa terinspirasi dari itu. Kita merasa motivated dengan quote-quote itu, dan kita memajangnya menjadi wallpaper HP, kita memajangnya jadi poster ini dan itu, dan itu akan menjadi pacuan kita tiap hari, tiap kali kita sedang stres dalam hidup atau membutuhkan pijakan dalam hidup, atau setiap kali kita bertanya-tanya tujuan kita di dalam dunia ini. Seringkali quotes-quotes itu yang membantu kita. Orang-orang terkenal itu sudah menuliskan cerita hidup mereka masing-masing, teman-teman. Itulah mengapa impactnya sangat besar di dalam hati
dan juga hidup teman-teman. Sekali lagi membuktikan bahwa menulis itu sekeren itu, teman-teman. Menulis menurutku adalah suatu yang tidak akan lekang dimakan waktu. Sama seperti intermezzoku di awal episode ini, orang sudah menulis dari zaman dulu kala, sebelum kita mengenal alfabet, sebelum kita mengenal numerik, sebelum kita mengenal angka, konsep angka. Orang dari dulu udah menulis. Dan bahkan sampai sekarang pun orang juga tetap menulis. Walaupun dengan media yang berbeda, zaman yang berbeda, pengenalan dan juga komprehensi yang berbeda juga dalam cara kita memandang menulis. Tapi intisarinya tetap sama, teman-teman. Bahwa orang dari dulu sampai sekarang, dan aku rasa untuk tahun-tahun kedepannya, kita akan selalu tetap menulis. Bahkan pun sekarang juga buku tetap ada, walaupun berubah wujud menjadi buku digital. Walaupun dulu yang kita hunting buku hardcover, sekarang kita tinggal cari di Kindle. Mungkin dulunya kita ngelihat komik secara paperback, sekarang kita ngelihat komik di webtoon. Dan apa ya contoh-contoh lainnya. Komik-komiknya juga mungkin sekarang ada di TikTok. Mungkin dulu kita melihat kartun gitu di komik juga mungkin ya, dan sekarang kita juga ngelihatnya di video-video YouTube dengan caption yang memudahkan kita untuk mengerti. Menulis adalah suatu yang tidak akan pernah lekang dimakan waktu. Selama kita membutuhkan komprehensi untuk melihat konten apapun itu wujudnya, maka kurang lebih menulis juga selalu ada di dalamnya. Sisi keren dari menulis ini semua adalah legacy kita, teman-teman. Ketika aku bilang bahwa kita menulis yang baik, maka kita akan menuai yang baik, itu nyata adanya, teman-teman. Dan itu gak cuma hanya di dalam hal menulis buku, tapi juga menulis cerita hidup kita, tentang kayak seperti teman-teman terinspirasi dari quote-quote orang hebat. Mereka udah menulis hidup mereka udah menulis cerita hidup mereka yang tertuang di dalam suatu kata-kata hari ini yang menyentuh kalbu hati teman-teman. Dan jangan salah, teman-teman juga bisa menuliskan cerita hidup kita masing-masing yang juga akan punya impact di orang lain. Seberapapun kecil itu, seberapapun tidak kelihatan itu, percayalah, hidup kita di dunia ini pasti memiliki impact yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Maupun kita menulis kebaikan di hidup orang lain, menuliskan masa depan penerus kita dengan semisal menjadi guru gitu ya kan, atau menjadi konten edukator, menjadi influencer, itu juga adalah penulis. Menulis sejarah di dalam peradaban manusia dengan mungkin menjadi atlet pemenang, atau menjadi YouTuber paling dikenal, ataupun menjadi yang terbaik di dalam bidang teman-teman masing-masing. Itu juga menuliskan sejarah di dalam cara kita sendiri. Once again, menulis adalah sisi keren di dalam hidup ini. Dan karena pengertian yang aku berikan sangat luas ya kan, kayak menulis mimpi juga menulis, termasuk menulis, ketika menulis sejarah juga termasuk menulis dalam episode podcast ini. Ketika menulis kebaikan di hidup orang lain juga dikatakan menulis. Maka pengertian umum menulis yang aku ingin jelaskan dalam podcast ini adalah amat sangat umum, teman-teman. Jadi gak ada yang salah dalam tafsiran teman-teman mengenai episode ini.
Ketika teman-teman mengira kayak, oh iya, aku akan menafsirkan episode ini untuk aku menulis episode hidupku selanjutnya, itu bagus banget teman-teman. Ketika teman-teman menafsirkan episode ini dan bilang, oh iya, aku mau menulis yang benar-benar menulis, aku mau menulis jurnal untuk laboratorium praktekku minggu depan, itu juga amat sangat keren teman-teman. Apapun yang menjadi acuan dan pacuan teman-teman untuk tetap menulis di dalam hidup teman-teman masing-masing, dengan menulis untuk diri kita sendiri, percayalah, kita tidak akan kalah teman-teman. Untuk aku, menulis adalah caraku untuk meninggalkan sesuatu. Ketika suatu saat nanti kita semua akan dilupakan, mungkin oleh orang terdekat kita. Jangankan suatu saat, terkadang sekarang pun kita juga lupakan orang-orang terdekat di dalam hidup kita masing-masing. Terkadang kita pun juga lupa akan teman-teman kita yang udah lama nggak kontak, ataupun ini dan itu, ataupun stranger yang kebetulan berlalu lalang dalam hidup kita. Aku ingin menulis untuk mereka, bahkan ketika untuk orang-orang yang tidak pernah hadir di dalam hidupku secara fisik ya, yang bertemu dengan aku secara digital, aku pun sebenarnya juga ingin menulis untuk mereka. Aku ingin menulis untuk menorehkan sebuah sejarah di dalam caraku sendiri, di dalam waktu yang singkat, di tengah sejarah kemanusiaan yang panjang ini. Kayak kalau ditolok ukur nih ya, kemanusiaan udah ada dari dulu banget sampai sekarang, dan ada banyak banget penulis hebat di dalamnya. Aku cuman ingin menjadi salah satu. Aku cuman ingin menjadi bagian dari siklus. Aku ingin menjadi bagian dari siklus kebaikan untuk menyebarkan ini untuk orang lain, dan orang lain juga akan menggunakannya untuk kebaikan-kebaikan lainnya. Menurutku pribadi ya, itu adalah alasan menulis yang cukup mulia. For you, for me, and for the child inside you, do it for them. Do the writing for them. Menulislah untuk diri kita sendiri teman-teman. Menulislah untuk kita tahu bahwa mimpi kecil kita sudah terpenuhi. Menulislah karena kita tahu bahwa walaupun diterpa badai hidup yang tidaklah pernah mudah, kita bisa tetap mewariskan sesuatu untuk diri kita sendiri dengan cara menulis. Menulis adalah sesuatu yang tidak akan bisa dinilai dengan uang, dan tidak akan lekang dimakan waktu teman-teman. Aku ingat tulisanku dari beberapa tahun lalu yang aku bahkan udah lupa banget ya sekarang. Kayak aku nulis itu kayaknya pas aku awal-awal mulai kuliah gitu. Terus tiba-tiba ada notif di blogku bilang kalau orang nge-like blogku itu di masa saat aku masih jadi remaja tanggung di dalam perkuliahan. Bayangin, itu udah lebih dari 6 tahun yang lalu, dan ternyata orang masih melihat apa yang kita keluarkan di dalam internet, apa yang udah menjadi karya dan juga legacy kita. Menulis tidak lekang dimakan waktu, dan perpanjangan dari itu teman-teman, kalau kita menulis sesuatu yang baik, maka tulisan baik itu tidak akan lekang dimakan waktu teman-teman. Mungkin impactnya nggak akan kita lihat sekarang, tapi mungkin bertahun-tahun setelahnya kita baru sadar bahwa semua yang sudah kita lakukan dengan semua ketabahan hati dan juga determinasi kita untuk membuat segala sesuatu yang baik, itu akan selalu dibayarkan dengan tuntas dan lengkap oleh alam semesta. Menulis dengan baik tidak akan pernah salah dan tidak akan merugikan diri kita sendiri. Dengan kita menulis tentang diri kita sendiri dan semua yang udah kita laluin, dan kita menerbitkan
penulisan kita itu dengan cara kita sendiri, dengan kebaikan kita sendiri, maka kita sebenarnya udah menang di dalam kehidupan ini, teman-teman. Buat aku pribadi, aku sering banget merasa apa sih sebenarnya tujuan aku hidup, dan ini dan itu. Toh ya ujung-ujungnya kita akan meninggal, dan ini dan itu ya kan, bahwa kematian akan datang untuk kita semua. Bahwa sama seperti aku yang tidak akan mengenal kakek buyutku, mungkin cucu buyutku juga gak akan kenal aku. Maka untuk apa semua ini? Dan aku bisa bilang kurang lebih aku bisa menemukan jawabannya dalam kegiatanku menulis setiap hari. Kita mendengarkan banyak sekali musik yang berasal dari musisi tahun 80-an, 90-an seperti The Beatles, Queen. Kita mendengarkan musisi seperti Faris RM ataupun mungkin Yuni Shara, di mana musisi-musisi ini tidak seaktif itu dalam bermusik, tidak sama seperti mereka dulu. Bahkan mungkin beberapa diantaranya udah vakum, udah tidak bermusik lagi, udah mengalihkan fokusnya kepada karir yang lain dan ini dan itu. Tapi kita tetap mendengarkan musik-musik mereka. Bayangin seberharga itu impact kita ketika kita menuliskan sesuatu yang penting dalam hidup kita, ketika kita menuliskan sesuatu dengan penuh rasa cinta kita kepada dunia ini. Dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik jika kita semua secara kolektif melakukan itu semua dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa tulisan kita bisa menelurkan sesuatu yang baik untuk dunia ini. Dan terkadang itu semua terjadi tanpa kita sadari. Dalam sisi yang amat sangat magis dan dengan kekuatan alam semesta dalam mengatur segala sesuatunya untuk sesuai tepat, bukan dengan rencana kita tapi dengan rencana Tuhan itu sendiri, bahwa segala sesuatunya akan terjadi tepat dengan waktunya, dan segala waktunya adalah tepat. Itu sendiri juga adalah kejeniusan dalam sisi menulis sendiri, teman-teman. Dan kejeniusan itu sendiri aku sendiri tidak bisa katakan bagaimana caranya, bagaimana blog di dalam kuliahku 6-7 tahun yang lalu mendapatkan like sekarang, yang aku juga kaget. Dan itu membantu hidup orang lain dalam cara yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Bagaimana dia bisa menemukan websiteku dan ini dan itu juga adalah cara alam semesta untuk membuktikan bahwa tulisan kita akan selalu datang pada orang lain pada waktu yang tepat, yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Sekali lagi, menulis adalah kebiasaan yang paling baik. Have a great night kawan-kawan, dan aku senang banget bisa mulai season 5 dalam podcast Ranimus Personified ini, dan aku akan ketemu teman-teman di dalam episode selanjutnya. This is Alessandro Mulia signing out. Peace.